Aku cukup kaget karena di dahan pohon yang paling tinggi nampak seorang perempuan. Kakinya menjuntai ke bawah. Ternyata itu adalah sosok kuntilanak. Ada yang tanpa kepala, ada yang tidak punya rahang, dan beberapa yang lain muncul bahkan organ tubuhnya tidak pada tempatnya. Emang kalian bocah nggak tahu adat? Jilinggi itu orang yang rumahnya di Batu Lingga kalian kotorin. Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya, kali ini di Om Mamat Season 2. Mumpung masih di awal video, mari yuk kita ramaikan Om Mamat Season 2 ini dengan cara komen sebanyak-banyaknya di bawah. Jadi hari ini gue akan menemani malam minggu kalian dengan lanjutan kisah viral tentang dua orang pendaki Gunung Ciremai. Sebelumnya gue ucapkan terima kasih kepada yang empunya cerita karena telah mengizinkan kita menceritakan kisah ini. Buat kalian yang belum nonton video part satunya, tonton dulu agar dapat mengerti jalan ceritanya di video pada kali ini. So, gue rasa langsung saja, berikut adalah ceritanya. Sebelum gue lanjutkan, mari dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan juga tekan tombol lonceng di sebelahnya agar kalian mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari setiap video kami. Seekor burung bersuara, entah di mana mengikuti setiap langkahku. Satu-satunya penerangan pada saat itu adalah cahaya senterku yang kuarahkan ke tanah. Aku sengaja memfokuskan pandanganku ke arah kakiku. Semakin jauh ku berjalan, bayangan horor itu kian menjadi nyata. Walau ku tepis bayangan horor tersebut jauh-jauh, namun ternyata sia-sia. Aku berhenti di batas ladang, di depanku sekarang membentang hutan pinus. Aura mistis menjalar di semua tempat. Dengan mengucap bismillah, aku melangkah. Tiba-tiba, aku mencium bau busuk yang sangat pekat. Bulu kuduku merinding seketika dan cahaya senterku bergoyang karena memang aku gemetar pada saat itu. Aku tetap memaksa untuk maju walau pelan. Setiap kali aku ingin berbalik dan lari, aku teringat kondisi Ayu yang sedang tertidur saat aku tinggal. Bau busuk itu hilang berganti dengan bau melati. Sumber bau tersebut sangat dekat, seakan-akan tepat berada di belakangku. Bulu di seluruh tubuhku semakin tidak karuan karena membayangkan sosok apa yang berdiri di belakang. Aku kembali beristighfar dan berjalan lebih cepat. Dalam situasi ini, tiba-tiba aku teringat dengan legenda Nini Pelet yang konon katanya berkeliaran di antara pohon-pohon pinus di wilayah ini pada malam hari. Juga sosok Nyai Kembang, pengantin wanita yang meninggal saat mengandung dan mayatnya dibangkitkan. Pikiran tentang Nyai Kembang dengan wajah pucat menyeringai di belakangku langsung membuatku lari panik ketakutan.
Entah berapa lama aku lari tanpa mempedulikan jalan yang mulai menanjak. Bayangan Nyai Kembang yang menyeringai sungguh menerorku. Hingga akhirnya aku tersungkur karena kakiku terkait akar pohon melintang. Di sekitarku saat ini bukan lagi pohon-pohon pinus, melainkan pohon-pohon tua raksasa. Di depanku jauh ke atas nampak sebuah bangunan gubuk dari kayu. Mungkin saja itu bangunan condong amis yang dimaksud si bapak. Pelan dan ragu, aku mendekati bangunan di tengah hutan ini. Sosok gelap bangunan ini saja sudah cukup mengintimidasiku. Aku berhenti 10 meter di depannya, menyorot-nyoroti cahaya senterku ke setiap pojok ruangan. Lega setelah tidak ada sosok apapun yang bersembunyi dalam kegelapan. Tanganku merogoh kantong dan mengambil bungkusan putih yang berisikan tanah. Sekilas, aku bergidik ngeri melihat warna kain putih tersebut. Kubuka ikatannya, lalu kutuangkan tanah ke dalam tanganku. Kutarik nafas, lalu ku berlari secepatnya ke belakang pondokan ini. Lalu ku sebar tanah tersebut secara cepat. Karena aku ngeri membayangkan apa yang ada di belakang pondokan ini. Akan tetapi tiba-tiba saja muncul wajah putih menyembul di semak. Matanya membelalak lebar tepat di depanku. Seketika aku kaget dan terjatuh melihat wajah tersebut. Siapa lagi ini, pikirku. Ketika aku memberanikan diri membuka mata, sosok wajah putih tersebut masih berdiri di sana, bertolak pinggang. Saat itu aku masih dalam keadaan jatuh terduduk, syok. Dan kemudian sosok tersebut mengeluarkan suara yang anehnya terdengar normal. Apa-apaan weh? Ternyata sosok tersebut adalah manusia, pendaki. Aku sangat terkejut karena melihat seorang manusia normal berada tepat di hadapanku. Sosok itu bicara lagi. Kali ini tangannya menunjuk ke kolong gubuk. Mie gue jadi nggak bisa dimakan weh. Dan ternyata benar setelah kulihat, mie dia tercampur dengan tanah merah yang kulempar tadi. Ketika makin tenang, aku semakin sadar kalau ia memang ternyata benar-benar manusia normal yang mengenakan kemeja hitam lengan panjang dan juga sepatu running. Setelah berbincang-bincang, aku bisa melihat orang ini semakin jelas. Tingginya sama denganku dan kira-kira usianya sekitar 50 tahun. Namun tampaknya masih lebih muda. Dan tiba-tiba saja ia berkata, Nggak dianjurkan jalan malam sendiri di Ciremai. Emang dapat izin naik tadi di bawah? "Iya bang, dapat," jawabku. Sengaja tidak terus terang mengenai alasanku untuk naik. Ya udah, istirahat dulu aja. Mau mie? Gue masak dulu. Yang tadi harus dibuang gara-gara lu. Siapa nama lu? Dari mana? "Saya Adi bang, dari Jakarta. Kalau abang?" Gua Moka. Aku sama sekali tidak peduli dia berasal dari mana. Aku bersyukur kalau bukan hanya aku satu-satunya yang berada di gunung ini. Rasa aman dan tenang menguasai dadaku. Setelah mie matang, dia mengeluarkan mangkok plastik dari carriernya, menuang mie setengah untuknya dan setengah lagi untukku. Sambil makan, dia terus-terusan memperhatikanku. Setelahnya, dia mengeluarkan rokok kretek yang ada di kantong bajunya. Lalu ia menghisapnya dalam-dalam. Jadi lu orangnya ya? Seakan-akan ia berbicara sendiri. "Maksudnya gimana bang?
seakan aku tidak tahu arahnya mau kemana. Dia memandangku dengan tatapan kesal. Kalian semua tuh pendaki sama aja. Bisanya cuman ngotorin gunung, gak punya rasa hormat. Sepertinya ia sudah tahu apa maksud kedatanganku. Lalu ia kembali berkata, Mak Encep nitipin lu ke gua, dia yang cerita semua. Mulai dari sini sampai atas, lu bareng gua. "Mak Encep? Siapa Mak Encep, Bang?" Tanyaku bingung. Bocah emang gak ada hormat-hormatnya sama orang tua. Mak Encep yang dari kemarin nolongin lu sama temen lu. Kalau gak ada Mak Encep, temen cewek lu udah pasti lewat dibawa ke alam lain, jawabnya ketus. Rupanya, ibu tua yang terus-terusan menjaga Ayu di Cibunar adalah Mak Encep. Aku memang tidak sempat bertanya nama dari ibu tua dan juga bapak yang menjagaku. Ada rasa menyesal menyadari kurangnya rasa sopan santunku kepada orang yang sudah beberapa hari ini menolong aku dan Ayu. Dan lagi-lagi Moka berbicara. Mak Encep juga lah yang ngejagain lu ngelewatin hutan pinus ini. Makanya lu bisa aman sampai sini. Kalau enggak, lu bisa habis sama setan pengantin tadi. Mulai dari sini, perjalanan kita nggak akan gampang. Lu cukup ngikutin gua, baca doa-doa yang lu tahu, pikiran jangan kosong. "Iya Bang," jawabku. Kita bakal disambut semua penghuni Ciremai. Dari yang bentuknya abstrak sampai solid. Dari yang nyaru jadi manusia sampai yang mukanya berantakan. Siapin mental lu. Kalau lu nggak selamat di sini, temen lu di bawah juga nggak bakal selamat. "Iya Bang," jawabku lagi. Lu inget dua hal ini. Kalau tiba-tiba muncul suara gending gamelan, apapun yang terjadi kita harus diam. Jangan bergerak. Paham lu? "Iya Bang, yang keduanya apa Bang?" Lu bakal ngeliat banyak penampakan nanti, tapi ada satu penampakan yang paling berbahaya. Penampakan kalong wewe. "Maksudnya gimana Bang? Terus saya harus gimana kalau ada gituan?" Pikiranku langsung kalut. Kalong wewe itu bentuknya perempuan telanjang, rambutnya aut-autan. Lehernya miring kayak patah, lidahnya ngejulur keluar. Aku menelan ludah membayangkan sosok itu. Kalau dia muncul, lu harus pura-pura nggak lihat. Apapun yang dia lakukan, walau mukanya nempel di muka lu harus pura-pura nggak lihat. Pokoknya harus ya. Kalau sampai tahu lu dia bisa lihat, lu bakal ditarik ke atas pohon. Yang artinya lu ditarik ke alamnya, dan lu nggak bakal bisa balik lagi. Badanku mulai gemetar hebat mendengar penjelasan Bang Moka. Tiba-tiba Bang Moka berkata lagi, Lu harus waspada kalau lu mulai nyium bau khasnya muncul. Dan ketika bau ini muncul, maka kehadirannya dapat dipastikan. Dan bau ini adalah bau pandan. Aku melirik ngeri ke arah tanjakan yang akan segera kami lalui. Kabut tebal terlihat di ujung tanjakan, seakan-akan gerbang masuk menuju dunia antah berantah. Orang itu memanggul karirnya dan langsung berjalan. Sambil mengucap bismillah, aku berjalan di belakangnya. Masuk ke dalam kabut, suasana mistis langsung membekapku. Suasana sangat hening dan bahkan tidak ada satupun suara hewan saat ini. Yang terdengar hanya suara langkah kaki dan nafasku yang semakin berat. Akan tetapi berkat kehadiran orang ini, suasana benar-benar menjadi berubah dibandingkan tadi ketika di Cibunar. Sekarang aku mulai berani melihat sekeliling dan kegelapan di hutan ini bagaikan sebuah selimut.
Tiba-tiba saja orang itu berhenti mendadak. Lalu ia bicara tanpa menoleh ke arahku. Pikiran jangan kosong, mulai baca-baca. Nafasku hampir habis mengikuti irama jalannya. Walau menggendong carrier segunung, tapi langkahnya tampak ringan. Ada sebuah pin menempel di carriernya, tapi aku tidak berhasil membaca tulisannya. Dia mencolek bahuku dan menunjuk ke arah atas. Seketika mataku langsung melihat arah yang ia tunjukkan. Aku cukup kaget karena di dahan pohon yang paling tinggi nampak seorang perempuan. Kakinya menjuntai ke bawah. Ternyata itu adalah sosok kuntilanak. Kakiku kembali gemetar, rasanya tidak ada tenaga untuk bergerak. Bukan cuma satu, melainkan ada dua. Seketika aku menyadari ternyata sosok itu ada puluhan, ada di masing-masing cabang pohon, menggantung di kiri dan di kanan. Bang, tolong. Bahkan suara yang keluar dari mulutku pun sedikit bergetar. Sialnya, dia hanya tertawa melihat keadaanku seperti ini. Kemudian dia mengambil lenganku dan langsung mengajakku kembali untuk berjalan. Cuma begitu aja mereka itu sebenarnya, nggak bisa lebih. Kuntilanak nggak bisa nyekek lu, apalagi gigit lu. Mereka cuma bisa nongol, berharap bisa nakut-nakutin manusia yang mentalnya lemah kayak lu. Terus terang aku takjub dengan abang ini, bicara miring tentang setan tanpa takut sama sekali. Jalan semakin ke atas, penampakan muncul di mana-mana. Beberapa bahkan tepat di pinggir jalur. Bukan hanya kuntilanak, tapi juga banyak wujud yang lainnya. Beberapa wujud muncul dalam keadaan tidak utuh. Ada yang tanpa kepala, ada yang tidak punya rahang, dan beberapa yang lain muncul bahkan organ tubuhnya tidak pada tempatnya. Sambil menyalakan rokok, Moka berkata, Dari dulu, di gunung ini cukup banyak pendaki yang hilang. Tiap generasi nggak pernah kekurangan orang-orang yang nggak punya etika kayak lu dan temen lu. Nyampah, zina lah, berisik, ngomong sembarangan, nantang-nantang. ucap orang itu ngomel-ngomel sendiri. Selanjutnya, di sebuah persimpangan, kami berhenti. Jalan di sebelah kanan tampak sudah lama tidak dilewati. Berlumut, tanda jarang diinjak orang. Jalan yang di sebelah kiri terbuka lebar. Jalurnya tampak jelas sering dilalui. Kalau lu terpaksa sendiri, jalan mana yang lu pilih? Tanya orang itu kepadaku. Kirilah, jawabku dengan cepat. Hah, lu mati, kata orang itu. Jalan sebelah kiri ini nggak pernah ada. Di balik semak-semak ini cuma jurang, kuburan buat banyak pendaki. Cukup kaget mendengar jawaban dari orang tersebut. Selanjutnya, kami meneruskan perjalanan ke atas. Semakin ke atas, semakin menjadi. Penampakan begitu banyak dan bahkan ada bayangan hitam yang menabrakku barusan. Dan ia lewat begitu saja dan meninggalkan bau amis seperti darah. Bayangan lain meloncat-loncat dari satu pohon ke pohon yang lain, nafas-nafas berat. Kadang menggeram seringkali terdengar, suara cekikikan, tangisan, dan suara-suara bayi juga kerap kali terdengar. Orang itu tiba-tiba berhenti mendadak dan memberikan aba-aba untuk diam. Seketika aku mencium bau asing yang datang, seperti bau yang pernah aku cium tapi entah di mana. Bulu kuduku langsung berdiri ketika aku sadar kalau ini adalah bau pandan, tanda akan kalong wewe.
Jantungku berdetak dengan kencang ketika bau pandan tersebut kian mendekat. Kakiku bagai freeze, tidak bisa bergerak. Mataku pun mencari di mana keberadaan sosok yang bahkan menurut abang ini pun lebih baik dihindari. Ternyata sosok ini tepat berada di atasku. Wajahnya tertutup rambutnya yang acak-acakan dan tangannya penuh dengan koreng dan nanah yang menjuntai. Semakin kuat usahaku untuk diam, tubuh ini semakin gemetar tak terkendali. Aku berusaha memejamkan mata, mengingat hal apapun untuk dapat melupakan benak kalong wewe ini. Aku membayangkan suasana kantor, keriuhan saat makan siang, atau macetnya lalu lintas di jam pulang kantor. Sekejap aku berhasil menenangkan detak jantungku. Gemetar di seluruh tubuhku juga sudah mulai berkurang. Akan tetapi, tiba-tiba saja suara berdentum jatuh tepat di belakangku. Usahaku barusan langsung sia-sia. Dikarenakan aku yakin 100% kalau sekarang kalung wewe tersebut tepat berada di belakangku. Punggungku serasa panas dan bahkan beban carrier yang kubawa sekarang bertambah semakin berat. Sebuah tangan muncul dari belakang, berkoreng dan berbau busuk. Kukunya yang panjang dan hitam mulai menyentuh pipiku. Di titik ini bahkan aku sudah tidak sanggup lagi menutup mata. Aku hanya bisa menatap ngeri ketika jari-jari kurus itu bergerak perlahan membelai pipiku. Dan tiba-tiba saja hilang. Ya, jari-jari itu hilang begitu saja. Tapi aku masih tidak berani bergerak. Firasatku mengatakan kalau makhluk menjijikan ini masih ada di sekitar. Tapi aku hanya tidak tahu tepatnya ia berada di mana. Dan ini bisa dibilang adalah hal yang paling mengerikan di sepanjang hidupku. Baru juga selesai, akan tetapi tiba-tiba saja ada sebuah tangan yang mencengkram pinggangku. Dan tangan yang satunya lagi menggoresku dengan perlahan. Tangan tersebut naik ke dada hingga akhirnya mencengkram bahuku. Dan perlahan sebuah wajah yang mengerikan muncul di antara dua tangan itu. Matanya menatap kosong ke mataku. Hanya mata kosong itulah yang tersisa di wajahnya. Seluruh wajahnya hancur dan bernanah. Wajah itu terus naik dan menatap tetap ke mataku. Matanya bulat besar dan semakin dekat. Mataku menatap ngeri ketika mulutnya terbuka dan di dalamnya diisi dengan belatung-belatung. Mulutnya terbuka semakin lebar dan lebar. Seluruh wajah itu sekarang adalah mulut yang menganga dan makin lama mulut tersebut semakin dekat kepadaku. Hingga akhirnya yang pertama kali kulihat ketika siuman adalah wajah orang itu. Tubuhku lemas, tidak sanggup untuk digerakkan. Seluruh tulang serasa lepas dan kepalaku terasa nyeri. Ada rasa sakit di sekitar leherku dan ketika aku menyentuhnya, tampak noda darah di jariku. Melihat darah tersebut dan mengingat kejadian tadi membuatku semakin panik. Tetapi tiba-tiba saja, "Udah lu gak usah panik, tenang aja. Setan sialan itu udah gak ada," ucap Moka sambil memberiku teh hangat. Mendengar hal tersebut, aku kembali tenang. Tapi rasa sakit di sekitar leherku masih terasa panas. Bahkan bekas hitam di leher ini kelak tidak akan hilang selama berminggu-minggu. "Terima kasih bang,"
suaraku terdengar sedikit lirih. Tapi aku benar-benar sungguh berterima kasih. Tanpa kehadirannya, entah bagaimana nasibku dan Ayu. Bukan gue, jawabnya pelan. Berterima kasihlah sama Nyi Linggi. Nyi Linggi siapa, Bang? Dia tampak kesal dengan pertanyaanku. Emang kalian bocah nggak tahu adat? Nyi Linggi itu orang yang rumahnya di Batulingga kalian kotorin. Aku masih tetap bingung dengan jawaban orang tersebut. Tapi maksudnya orang kan, Bang? Akan tetapi, Moka malah mendekat dan berbisik pelan di telingaku. Bukan, melainkan penguasa Ciremai. Akhirnya, apa yang diperingatkan Moka di awal kini ada di hadapanku. Sayup-sayup terdengar suara gending gamelan Jawa. Suara tersebut terdengar cukup mistis di telingaku. Walau awalnya terdengar jauh, namun suara tersebut makin lama makin mendekat, diiringi oleh wangi bunga kantil yang semakin pekat.